Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita mau bahas mengenai itu loh, yang kemarin tuh loh, yang 98 triliun tambahan target revenue atau target sales atau target marketing dari DJP. Luar biasa ya. Jadi gue bikin video kemarin ya, gue bikin video kemarin tentang adanya kenaikan target 98 triliun dari Pak Jokowi kepada DJP ya. Jadi target yang sudah 2000 sekian triliun dinaikkan lagi ditambah 98 triliun ya, hampir cepet ya, hampir 100 triliun ya, 100 T ya yang harus dikejar atau ditargetkan kepada para petugas pajak DJP di lapangan dalam waktu 1,5 bulan ke depan. 1,5 bulan ya. Kalau kita kurangin dengan 2 minggu terakhir Desember itu liburan, berarti kan 1 bulan efektifnya. 1 bulan targetnya 97 triliun. Mau cari di mana guys? Mau cari di mana bos? Bingung, bingung, bingung. Yang target 2000 aja itu udah mencret-mencret, udah mesti menekan, mengintimidasi, udah mesti sewenang-wenang, udah harus marah-marah, udah harus mengancam dan sebagainya kepada wajib pajak. Udah mencret-mencret sampai harus harus kayak gua tuh, harus ribut sama petugas pajak, sampai ribut dengan wajib pajak ya. Harus sampai semua KPP sekarang dibikin larangan merekam padahal nggak ada aturannya gitu ya. Nah, harus udah mencret tuh semua petugas pajak gitu ya. Sekarang ditambahin 97 T menjelang akhir tahun. 1 bulan doang waktunya. Mau cari di mana, Bos? Tetapi DJP punya pembelaan. Oke, DJP punya pembelaan. Gue yakin nih pembelaannya ini bukan dari mereka ya, cuman ya terpaksa membela karena sudah gue bikin videonya ya. Oke. Nah, judulnya DJP sebut kenaikan target pajak itu ikuti perubahan kegiatan ekonomi ya. Karena kan berita ini sudah masuk ke Tempo dan sudah gue bahas juga ya bahwa kenaikan 98 triliun dalam waktu 1 bulan adalah terlalu ambisius ya, tidak masuk akal dan akan menyebabkan perburuan mati-matian sebanyak 1 bulan ini ya. Dan sudah terbukti teman-teman ya, pada klien-klien semua dapat SP2DK, pada gila-gilaan semua. Oke, DJP menyatakan kenaikan target penerimaan pajak itu sejalan dengan perubahan proyeksi kegiatan ekonomi nasional. Oke, Ibu Dwi Astuti yang sudah kita kenal semua ya, Direktur Penyuluh ya, mengatakan perubahan target pajak biasa dilakukan sebagai dampak dari perubahan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menaikkan target penerimaan pajak sebesar 5,8%. Ini angka yang besar, guys ya, bukan angka yang kecil, teman-teman yang besar sekali ya. Kenaikan target penerimaan pajak tersebut selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023, yaitu 5,1%. Jadi, pertumbuhannya itu diproyeksi 5% bakal naik. Ini punya target penerimaan negara dinaikin 5%. Gila nih si Jokowi. Wah, mohon maaf nih Pak Presiden ya. Mohon maaf nih Pak Presiden ya. Terlalu bos, keterlaluan lu. Mencret semuanya mencret. Aduh, gila. Sekarang kalau lu jadi AR gimana coba? Tiba-tiba ada kenaikan 98 triliun, sedangkan yang lamanya belum belum tercapai ya. Ada kenaikan 98 triliun. Gila. Gimana caranya ya? WP mana lagi yang mau gue kejar ya? Pastilah mereka mengejar WP-WP yang sudah ada dong. Nggak mungkin dong 1 bulan ini dia gunakan untuk mengejar WP-WP yang masih baru, yang belum punya NPWP. Kan nggak mungkin. Kan orang masih bikin NPWP dulu, prosesnya lagi, edukasi lagi, repot. Tentu saja lebih gampang mencari di wajib pajak yang sudah ada, yang sudah jelas. Inilah yang disebut dengan berburu di kebun Wakanda, gitu ya. Berburu di kebun sendiri. Cilakalah para wajib pajak ini. Ibu Dwi mengatakan, pajak menjadi gambaran kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga perubahan target penerimaan negara, pajak juga merupakan dampak dari kegiatan ekonomi. Aduh. Beberapa faktor dapat mengubah target penerimaan pajak, diantaranya perubahan pada kuantitas objek pajak dan perkembangan kegiatan pengalihan potensi pajak ya. Perpres 75 ya 2023 ya, Bapak Presiden Jokowi yang luar biasa, nggak tanggung-tanggung ya, menaikkan target penerimaan pajak 5,8%. Dari 1.700 jadi 1.800 ya. Bukan 2.000 lebih ya kemarinnya. Pokoknya naik 98 T deh. Gila lu. Dia menjelaskan kenaikan target tersebut juga diterapkan
dengan memperhatikan pertumbuhan penerimaan pajak secara bulanan, month to month ya, yang realisasi penunjukan pertumbuhan positif. Ya, positif lah, caranya begitu. Hingga kuartal 3, kinerja penerimaan pajak tercapai mengalami pertumbuhan 5%. Jadi di kuartal 3, kinerja penerimaan pajak itu naik 5,9%. Nah, makanya mereka ini dapat bonus. Makanya pengaduan kok tidak dibalas, tidak digubris ya. Kenapa? Karena tercapai kok targetnya. Target tercapai, ya cuekin aja wajib pajak-pajak yang ngomel-ngomel. Bercanda teman-teman ya. Nah, realisasi kuartal 3 itu naik ya, dia bilang ya. Nah, dengan capaian pertumbuhan tersebut, realisasi penerimaan pajak akhir tahun diproyeksikan mencapai 1818 triliun. Angka hoki ini teman-teman ya, 18 triliun. Gila, Bos. Lu mau cari di mana? 98 triliun. Cari di mana, Bos? Jadi gini, Pak Jokowi yang terhormat ya, mohon maaf nih. Lu bikin aturan harus pakai perencanaan. Nah, ini mohon maaf nih ya, ciri khas Pak Jokowi ini ya, mohon maaf nih ya, ciri khas Bapak Presiden kita ya, yang difokus adalah target. Targetnya pokoknya harus tercapai. Caranya dia nggak pikirin. Caranya terserah. Lu orang yang semua yang mikirin. Gua mau taunya targetnya tercapai. Akhirnya cara yang dipakai adalah cara-cara yang suka-sukanya si si oknum gitu ya. Suka-suka dia aja mau cara gimana. Mau pakai SP2DK boleh, mau pemeriksaan boleh, mau himbauan boleh, mau konseling boleh, mau panggilan boleh, mau mengancam boleh, mengintimidasi boleh, menekan boleh, suka-suka. Pokoknya target tercapai. Kalau target tercapai, bonus keluar. Caranya seperti itu cara kerjanya. Aduh, mau gimana ya negara ini ya? Mohonlah ya Pak Jokowi, kasihan DJP ya, gue kasihan sama DJP terus terang ya. Ibu Dwi sih ngomong gitu ya, karena kan dia juga tertekan ya. Tetapi kasihan ya, gue kasihan lihat DJP ya. 98T dalam waktu 1 bulan. Lu mau kejar di mana? Mau cari di mana? Aduh, kalau gue jadi AR sih gue resign. Tapi ya nggak langsung resign ya, gue ikut dulu program KPP-nya si Awan gitu yang baru boleh resign. Aduh, jadi teman-teman ya, bagi teman-teman AR atau pemeriksa pajak, lu ikutin deh ya, ikutin jalur hidupnya si Pak Faris Yustian. Pak Faris Yustian tuh yang punya YouTuber. Nah, ikutin jalur hidupnya dia aja, ya. Jadi ketika lu punya bisnis, nanti bisnisnya itu lu sudah stabil, lu bisa tinggalin semua kerjaan-kerjaan yang memabukkan, yang bikin mencret ini, gitu ya. Oke, teman-teman. Eh, itu ya target yang tidak masuk akal ini memang seperti itu yang sudah diperpreskan oleh Pak Presiden ya. Kita terpaksa nggak bisa ngapa-ngapain ya. Eh, ya begitulah ya. Kalau memang Anda dapat SC2DK ya lu jawab. Kalau dapat pemeriksaan ya lu ikutin. Kalau memang disuruh bayar pajak, kalau memang pajaknya masuk akal ya sudahlah, bayar aja lah, bantuin negara lah, Bos. Bantuin IKN lah ya. 400 triliun, Bos, IKN, Bos. Ini cuma 98 triliun nggak ada apa-apanya. Belum lagi presiden, pemilihan presiden. Kalau kena 2 putaran, mampus berapa puluh triliun lagi tuh, apa ratusan triliun. Ya sudahlah. Oke teman-teman, itu aja yang gue lihat ya. Selamat berburu di kebun Wakanda. Wakanda.